wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi sekarang dengan aku Erni dan Aku Ade Putri Maharani. kami dari Prodi Informatika. Rani, gimana nih kabar hari ini? Kabarnya ini lumayan baik sih, walaupun kan cuacanya panas nih. Ya, alhamdulillah sih. Sekarang kita kan udah mau menuju new normal kan. Iya. Jadi ke teman-teman di rumah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Sama dia baik aja kan? Ayo. Sebelumnya kita kasih tahu nggak ya untuk tema kita kali ini? Jangan deh, ayo terus mantangin YouTube kami dan kalau bisa tolong dong follow IG kami di bawah ini. Follow IG kami Follow ya. di bawah ini ya. Ya udah kalau penasaran, ayo check it out. Hai guys, kembali lagi bersama aku dan Rani. Jadi BTW kami beda tempat lagi loh. Jadi di sini kami sekarang menuju ke topik pembahasan. Ya enggak sih? Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa sih tema yang akan kami bawakan? Jadi hari ini aku sama Rani itu membawakan tentang tema tentang apa sih kuliah dan kenapa kita itu milih kuliah. Jadi di sini aku mau tanyakan sama teman aku. Jadi Rani, menurut kamu sebelumnya kita santai-santai aja ya sambil minum. Aku mau tanya, jadi kamu tuh awalnya tuh backgroundnya tuh dari mana gitu? Jadi boleh dijelaskan biar teman-teman yang lain tuh bisa tahu. Jadi sebelumnya tuh background aku kemarin kan aku sekolah di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah, yang mana di situ ada jurusan SMK-nya, tapi cuman ada satu jurusan aja, yaitu multimedia. Jadi karena di sana tuh ada multimedianya yang meliput tentang media-media dan informasi, kayaknya lebih baik aku kuliah gitu kan. Lagi pula orang tua aku juga nyuruh aku untuk kuliah daripada kerja, karena peluang untuk kuliah. Bentar. Tadi kan menurut kamu kan kamu lebih milih kuliah, sedangkan kamu kan awalnya itu kan backgroundnya itu kan dari SMK. Bukannya yang kita tahu itu kan bahwa SMK itu kan awalnya itu kan mereka itu kan kayak sudah disiapkan untuk bisa kerja gitu, nah Kerja lebih. ya benar. Jadi Lanjut. karena disuruh untuk kuliah lebih dahulu daripada kerja, jadi aku ini sama teman-teman mencari universitas yang baik dan yang ternama lah dan sesuai untuk kami kan. Jadi Sebentar kan kamu kan kata kamu tadi kan kamu memilih universitas. Terus kenapa sih kok bisa minat dan masuk di prodi informatika dan milih Universitas di Muhammadiyah Banjarmasin? Nah itu tuh kenapa? Itu tuh emang karena kamu yang ingin sendiri aja kah? Atau emang disuruh orang tua kah? Atau dan pemilihan untuk jurusan itu gimana? Itu tuh atas kehendak kamu sendiri aja kah? Atau orang tua kan ada kadang di saat kita tuh kan milih jurusan tapi bukan kehendak kita, orang tua kita yang menentukan. Jadi kamu gimana? kalau aku sih, kalau orang tua aku sendiri itu tuh kayak kami ini satu pemikiran gitu. Nah, kayak aku tuh didukung untuk ambil jurusan tentang yang meliput tentang komputer gitu. Jadi kemarin itu sempat mau masuk di universitas lain, tapi kayak bukan jalannya di situ, jadi milih Universitas Muhammadiyah karena juga di situ tuh banyak teman-teman yang di sana. Jadi berarti terus potensi kamu memilih kerja di jurusan informatika kan yang setahu kita kan prodi informatika ini kan lebih cangkupan untuk luas lapangan pekerjaan itu kan luas kan soalnya kita main di komputer itu, jadi kita tuh bisa aja bekerja di mana-mana. Jadi kayak lowongan pekerjaan itu banyak dan menjanjikan. Tapi kadang sih ada orang yang, tapi kan semua jurusan semuanya tentunya pasti baik kan, Ada peluang sendirinya. iya. Jadi tapi itu tuh tergantung kita sendiri juga kan. Jadi terus kan tadi kan kamu memilih kerja, kan kadang ada kan kita tuh di suatu posisi tuh terutama kita kan cewek kan. Jadi cewek tuh kadang
kamu ngapain sih kuliah Sekolah tinggi-tinggi? tinggi-tinggi gitu kan. Iya, ya kan. Ngapain sih kamu kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya ya juga di dapur juga, ngurusin anak, ngurusin suami. Jadi itu tuh gimana sih pandangan kamu terhadap orang yang bilang kayak gitu? Kalau menurut pandangan aku sih kayaknya untuk pendidikan itu nggak ada sih kayak ada patokan harus cewek harus cowok umurnya segini, umurnya tuh harus 20-an harus segini. Itu benar. Karena itu kan tergantung kitanya sendiri. Nah, iya. Tapi kadang kita tuh kan namanya juga kan problem kita sebagai mahasiswa. Kadang kan kita oh iya targetku tuh harus kuliah di seumur ini. Kan ada suatu ketika kita tuh kan umur tuh kan juga bisa kan kita ini kan dituntut untuk semakin tinggi tingkatan, jadi umur kita tuh kan semakin bertambah juga. Jadi kita tuh kayak gimana ya, untuk menargetkan aku nih seumur ini harus punya target segini, aku harus punya segini. Jadi kadang ada juga sih orang mempermasalahkan, kadang bahkan sering ya kita temukan orang kok dia baru kuliah sih, kan umur Padahal dia umurnya sudah nah lewat iya gitu kan ya kayak 25 tahun ke nah atas. iya, jadi kadang orang kan bingung. Kalau menurut pandangan aku sih orang kayak gitu sih nggak perlu dipertanyakan lagi kan, soalnya kan kita mahasiswa juga gitu. Nah jadi anggapan kalau mahasiswa tuh kan tingkatannya tuh kan udah lebih tinggi, jadi mau umur berapakah dia kuliah, mau seumur apakah dia kuliah, yang penting niatnya dia tuh mau menjenjang ke pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah jadi menurut aku sih kalau itu sih lebih ke orangnya lagi. Jadi kita tuh sebagai manusia pasti punya target kan, jadi kayak kamu nah iya, jadi kadang itu tuh problem sering banget sih masuk ke mahasiswa. Kok kamu umurnya segini sih baru kuliah, gimana sih nanti kamu nikahnya, nanti ketuaan, nanti dibilang inilah apalah gitu. Jadi dan apalagi cewek, jadi kok kamu kuliah nanti ujung-ujungnya kamu tuh kan bakal di dapur juga gitu. Nah jadi kadang ada sih bahkan orang tua, bahkan di perdesaan tuh kan terutama di sekitaran lingkungan aku sih. Tapi untung banget sih orang tuaku tuh nggak gitu pikirannya. Jadinya orang di luar sana yang kayak mau kuliah tapi nggak bisa kuliah gitu, walaupun impian mereka tuh lebih tinggi dari kita. Nah jadi aku mau tanya terus, kan kita nih kuliah, kita kan nggak mungkin aja kan kuliah turun ke kampus ilmu dapat sejenak dari dosen terus itu nggak dipelajari lagi. Itu terutama diri sendiri, soalnya kan itu kan ilmu tuh diasah terus kan, nggak maksudnya kayak aduh jangan aku nih nggak harus kuliah aja gitu. Nah turun kuliah kampus lihat dosen menjelaskan materi tapi nggak ilmunya itu nggak dapat gitu. Waktu pulang nggak dipelajarin balik. Nah iya, Terkadang itu sih yang sering jadi problem di dunia mahasiswa yang Nah, seperti kita iya. ini kan. Jadi sih menurutku sebagusnya kita tuh kayak harus ada organisasi juga sih ikut gitu. nah iya, Jadi ibaratnya kita tuh nggak jadi kayak kupu-kupu yang pulang pergi kuliah aja yang nggak Nah, dapat iya. ilmu sama sekali. benar banget. Ibaratnya kan juga kuliah ini bukan tentang materi atau apa-apa, ada juga tentang pengalaman yang dicari gitu, Iya, yang tidak bisa didapatkan di ruang lingkup pembelajaran dalam ruangan. benar banget. Dan menurut aku kan kita tuh kan di perkuliahan tuh kan ada juga tuh sistem tentang KM, struktur kelas, terus kayak organisasi kampus, kita masuk hima. Nah jadi itu tuh jadi patokan sih untuk kita. Kenapa dijadikan seperti itu ya, karena itu tuh untuk kita sendiri juga sih kan. Kita kan suatu saat kan ruang lingkup kita kan mungkin sedang di kampus aja gitu, nah bertemu orang-orang baru. Tapi lain halnya lagi kalau misalnya kita sudah bekerja nanti, itu tuh kita pasti ruang lingkup pertemanan tuh kayak Lebih luas. nah iya, terus kita tuh banyak bertemu dengan orang yang berbagai pendapat. Nah jadi itu tuh gunanya ada suatu organisasi di setiap kampus, jadi biar kita tuh menghargai pendapat dari orang lain
dan itu tuh melatih diri kita juga sih sebenarnya supaya bisa berpublic speaking bagus terhadap orang lain, menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain, Nah, ya iya. lebih sabar, terus bisa diandalkan lah Kadang kan- ibaratnya kan. kadang kalau kita kuliah kan kita kadang diskusi tuh nggak sama dosen aja, sama teman sekelasan. Kamu gini sih, kok kamu gini sih, seharusnya kamu gini. Kan kadang ada orang kuliah, ya aku kuliah aja deh, aku nggak usah ikut organisasi apa, aku nggak usah ikut ini, aku nggak usah ikut itu. Jadi menurutku tuh di orang seperti itu tuh kurang banget sih pengalamannya, soalnya nanti kan kalau dia kuliah tuh kan jadi gimana ya, jadi pengalamannya tuh terutama dalam hal public speakingnya tuh kurang. Kalau menurut aku sih itu jadi nilai minus sih sebenarnya untuk kalau kuliah pulang pergi atau kurang dalam hal organisasi, karena sebenarnya kita tuh seharusnya banyak-banyak berorganisasi, banyak-banyak mencari pengalaman yang baru yang belum kita dapat sebelumnya. Kan itu kan kayak kata kamu tadi, Untuk melatih skill gitu juga sih ya, ya untuk dunia luar juga. untuk dunia pekerjaan juga. Jadi menurut aku sih, tapi ya nah jadi orang seperti itu tuh sayang banget kan, udah kuliahnya kuliah aja kayak nilai untuk organisasinya itu kurang. Jadi menurut aku tuh kalau bisa tuh kan ayo dong motivasi diri sendiri, wah aku nih harus ikut ini, aku bisa memotivasikan diri Motivasi diri sendiri. biar aku tuh supaya lebih baik, biar aku bisa untuk membanggakan keluarga juga kan kita tuh kan kuliah nggak gratis, nilai untuk bayar SPP kuliah itu kan juga Banyak lah nah, yang bilang iya, banyak. jadi kan kasihan juga kan orang tua capek-capek kerja banting tulang, kita enak-enakan di sini nongkrong lah, ketawa tinggi lah, tapi ilmunya nggak dapat lah, nilainya tinggi tapi ilmunya nggak ada. Kan kadang ada kan orang nilainya di IPK-nya tuh tinggi kayak A B Walaupun A semuanya kan. nah iya, tapi ya pada aslinya pas dia di tes orang ataupun dia di interview orang untuk kerja, nah itu kadang di luar dugaan gitu. Nah bahkan dia nggak bisa jawab, tangannya petar ketir menjawab, nggak bisa berbicara di depan orang lain karena public speakingnya tuh dia kurang ya kan, karena organisasi. Ya karena itu kayaknya organisasi sama pelajaran itu seharusnya tuh bisa ditimbangkan lah, karena kan ada beberapa mahasiswa yang terlalu fokus ke organisasi, sedangkan Nah, iya, untuk benar. pelajaran mereka ini sangat minim gitu. Nah Nah, iya benar banget. jadi sebisa kita sih sebenarnya untuk menyamakan keduanya itu. Nah iya benar banget. Kalau menurut aku, kalau orang seperti itu tuh kayaknya perlu dimotivasi aja sih. Soalnya kalau dia ngelihat temannya, kadang dia termotivasi sendiri juga sih kayaknya. Dan terus pertanyaan aku terakhir ya, kan tadi kan kita milih kuliah, kita rela-rela tuh untuk biarkan aja deh nanti teman-temanku yang lain udah nikah lah, udah apalah. Yang penting aku kejar cita-citaku dulu, urusan jodoh kan ada di tangan Tuhan juga. Jadi gimana sih bekal kita tuh, termasuk kan kita kan pasti punya cita-cita, kita mau membahagiakan orang terdekat, orang-orang yang sayang sama kita, Wah, nah, orang tua lah lebih tepatnya, yang pasti mendukung kita dalam hal apapun itu. Jadi menurut aku tuh ya kita banyak belajar aja sih, soalnya kalau kita terus belajar ya bakal bisa. Jadi sekian podcast dari kami. dan pesan-pesannya adalah Jadilah orang yang berguna untuk orang lain, jangan sia-siakan kuliahmu. Kuliahlah dengan kuliah yang sebenar-benarnya, jangan kuliah ngejar gelar aja, ijazah aja, IPK-nya tinggi tapi kok ilmunya nggak ada gitu. Jadi kalau bisa tuh kita jadi orang yang lebih baik lah, soalnya kan banyak harapan untuk kita. Jadi apa Ran? dan juga pesan aku, kalau misalnya ada kalian berorganisasi, jangan terlalu organisasi aja. Organisasi sama pelajaran itu harus sama tingkatannya, nggak boleh misalnya terlalu fokus Ya, ke seimbang organisasi, aja lah. karena kita harus menyeimbangkan. Dan juga fungsinya organisasi itu sangat penting untuk kehidupan kita selanjutnya, karena di dunia pekerjaan itu bukan hanya tentang pengalaman Aku kerja pulang kerja pulang ya, karena kita tuh
kan bakal bertemu dengan orang-orang banyak. Kita akan bertemu dengan pendapat-pendapat orang. Jadi itulah gunanya kita berorganisasi, kayak kata Rani tadi, supaya untuk melatih diri kita sendiri juga untuk bisa menghargai pendapat orang lain, jangan egois, dan bisa menjadikan public speaking kita lebih baik. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perkataan yang menyinggung atau sesuatu yang tidak pas atau jawaban yang kurang. Mohon maaf. Sekian podcast dari kami pada sore ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe dan follow IG kami ya di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.